Selamat pagi keluarga damai. Bersyukur hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui program Samas. Firman Tuhan hari ini saya beri tema kasih dalam tindakan. Mari kita berdoa sebelum merenungkannya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami firman-Mu dan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. LAI memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, berapa kali Anda sudah mendengar firman atau khotbah tentang orang Samaria yang murah hati? Mungkin sudah puluhan kali, apalagi kalau sejak kecil Bapak Ibu mengikuti sekolah minggu. Saya yakin Bapak Ibu serta saudara pasti hafal dengan kisah ini. Namun yang perlu kita renungkan, makna apa yang kita dapatkan dari firman ini. Mungkin kita tahu perintah untuk mengasihi sesama, atau menjadi seperti orang Samaria yang murah hati, perintah untuk peduli pada penderitaan orang lain. Ilustrasi tentang orang Samaria yang murah hati dipakai Tuhan Yesus untuk mempermalukan orang Yahudi yang sombong. Kenapa dia disebut sombong? Pada ayat 25, orang Yahudi, yaitu orang ahli Taurat, mencobai Yesus. Tuhan Yesus dicobai oleh orang ahli Taurat. Pada ayat 29, ketika Tuhan sudah memberikan jawaban, dia masih ingin membenarkan dirinya. Itulah kesombongannya. Dan ia berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Karena bagi orang Yahudi, sesama manusia adalah sesama orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaannya, tetapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan sebuah ilustrasi, yaitu seorang Samaria yang murah hati.
Seorang Samaria yang murah hati dalam ilustrasi ini, kejadian dari Yerusalem ke Yeriko, kemungkinan kejadian sesungguhnya. Dari Yerusalem ke Yeriko harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, kira-kira 30 km dari Yerusalem. Jalannya berkelok-kelok dan sempit, melingkar, berbatu, dan banyak jurang. Nah, di sanalah tempat perampok bersembunyi. Dan dengan mudah ia akan merampok orang yang lewat. Nah, dalam cerita ini, kebetulan ada seorang imam yang lewat. Tahu ada orang yang tergeletak, tetapi dia tidak menolong. Bahkan dia menyimpang ke jalan yang lain. Demikian juga seorang Lewi. Juga lewat, tetapi juga tidak berusaha menolong. Seorang imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang hidup dalam pelayanan bait Allah, yang memegang teguh hukum Taurat dan hukum Musa, dan berpikir bahwa orang yang sudah mati najis untuk dipegang. Oleh karena itu dia tidak mau menolong. Berbeda dengan seorang Samaria yang dihina oleh orang Yahudi karena merupakan keturunan campuran orang Yahudi dan non-Yahudi atau orang kafir, yang dikucilkan tetapi memiliki hati, memiliki kasih dalam tindakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita? Termasuk golongan manakah kita? Apakah seorang Lewi yang tahu tentang kebenaran, tahu tentang hukum kasih, tetapi tidak memiliki kasih dalam tindakan? Atau kita termasuk orang Lewi? Kita termasuk orang Samaria yang tahu hukum kasih, tetapi juga punya kasih dalam tindakan. Imam dan orang Lewi adalah merupakan representasi orang-orang yang hidup dalam pelayanan, melayani di gereja, aktif, tahu firman Tuhan, tetapi tidak mempraktekkan firman itu. Tidak melakukan kewajibannya untuk menolong sesama. Sedangkan orang Samaria yang dikucilkan, yang dianggap najis, justru memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Jika kita mau mencermati apa yang dilakukan, yang ada di dalam firman Tuhan, di ayat 33, ketika melihat orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat ini sama seperti yang ditujukan kepada Tuhan Yesus dalam Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa orang Samaria yang disingkirkan, dianggap najis, ternyata memiliki hati yang mulia, memiliki kasih dalam tindakan. Berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan ahli Taurat, berbeda dengan imam dan orang Lewi yang tahu hukum kasih, tetapi tidak memiliki kasih dalam tindakan. Dan apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Menolong orang Yahudi yang sedang sekarat tanpa memikirkan dirinya sendiri. Bisa jadi perampok itu akan kembali atau ada perampok yang lain dan bisa juga merampoknya. Orang Samaria ini melakukan kasihnya, menolong orang yang sedang sekarat dengan totalitas. Memiliki kasih dalam tindakan. Menyirami lukanya dengan minyak dan anggur, membalut lukanya, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, dan sementara pasti dia berjalan kaki, membawanya ke tempat penginapan, merawatnya, bahkan membayar seluruh biaya penginapan dan perawatan sampai orang Yahudi ini sembuh. Bahkan dia akan kembali untuk menengok, dan ketika uangnya kurang dia akan membayarnya lagi dengan lunas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, termasuk golongan manakah?
Anda dan saya? Apakah termasuk golongan ahli Taurat, imam, dan orang Lewi yang tahu hukum kasih, tetapi tidak memiliki kasih dalam tindakan? Tidak memiliki belas kasihan untuk menolong orang lain? Atau kita termasuk orang Samaria yang murah hati, tahu hukum kasih, dan memiliki kasih dalam tindakan? Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi sesama. Semua orang yang disebut manusia, sesama itulah sesama kita. Trisetia Kristiani menuliskan dalam renungannya dengan judul 5 hal baru yang kupelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati. Dia menuliskan, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Yang sama derajatnya dengan kita, sama kepandaiannya dengan itu. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tetapi adalah sesama kita, semua orang ciptaan Tuhan. Mari kita melakukan kasih dalam tindakan, bukan hanya di dalam perkataan, bukan hanya hafal firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki kasih dalam tindakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya, mempraktekkan kasih seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.